Nabi pun ada. Suatu saat Rasulullah itu ketika membagi ghanimah, setelah perang itu Rasulullah membagi ghanimah. Ada satu orang datang ke Rasulullah merasa bahwa pembagiannya ini nggak tepat. Kemudian datang kepada Nabi dan berkata, "Ittaqillah ya Muhammad." Bertakwalah engkau wahai Muhammad. Ini orang kalau sudah merasa suci ini repot. Jangan lagi ente sama Nabi Muhammad itu disalahkan. Tahu nggak apa jawaban Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, "Waman yuti'illahi in asaitu." Apa ada di muka bumi ini yang taat kepada Allah kalau sampai kau tuduh aku bermaksiat kepada Allah? Allah yang menciptakan langit dan bumi percaya kepadaku dengan memberikan risalah, kau nggak percaya kepadaku? Itu Sayyidina Khalid bin Walid langsung izin, fasta'adzana Khalid bin Walid Rasulullah. Ada riwayat selain Khalid. Kemudian katanya Khalid, "Ya Rasulullah, izinkan aku tebas kepala orang ini." Ya, selukup aja wis. Ya, sehingga gini-gini ini saya sudah dihalusi. Bung Rasulullah disalahkan kok. Apalagi ulama, apalagi habaib, apalagi kiai, apalagi syuyukh. Rasulullah loh disalahkan. Orang kalau sudah merasa benar seperti itu repot. Kemudian orang itu pergi, kata Rasulullah. Nah ini Nabi berkatakan bahwa inna min bo'bo'i hadha qaumun, sesungguhnya setelah orang ini nanti akan ada sekelompok kaum yang seperti ini. Yaqra'unal Qur'an wa la yujawiz hanajirahum. Mereka ahli baca Quran, fasih baca Quran, bahkan hafal Quran, tapi Quran buat mereka nggak lebih kecuali hanya di tenggorokannya, nggak masuk dalam hatinya. Mereka itu yamrukuna minad-din kamuruku sahmi minar ramiyah. Kata Rasulullah, mereka itu jauh dari agama Allah seperti jauhnya anak panah dari busurnya. Jauh. Walaupun ahli Quran, walaupun pintar baca Quran, walaupun suaranya enak, akan tetapi mereka jauh dari agama. Kemudian Rasulullah mengatakan ciri-cirinya, anda mau tahu apa? Yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal authan. Mereka lebih baik membunuh orang muslim yang beriman daripada membunuh orang yang kafir yang menyembah berhala. Yada'una, meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Anda lihat, Suriah bikin ribut, di Libya bikin ribut, di Mesir bikin ribut. Lah mbok nanggene Palestina mbok perang mbek Israel, ini jelas-jelas kafir. Gak usah heran kalau kita berpikir, loh kenapa mereka ini ya kok perang di Israel, perang di Suriah, perang di sini, perang di situ, kok nggak perang di Israel, kenapa? Ya ini karena memang kata Rasulullah, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal authan. Yang kafir dibiarin sama mereka, yang muslim itu yang dibunuh. Sayyidina Ali mau ke masjid ya dibunuh. Sayyidina Ali mau ke masjid ya dibunuh. Ya itu mereka. Dan mereka itu bukan orang nggak sholat loh hadirin. Dan mereka bukan orang yang ninggalin bangun malam. Ya batuknya ya ireng, ya brewokan, ya ahli ibadah, tapi mereka jauh dari agama. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan, la in adraktuhum, ya, kalau aku seumpama diberi panjang umur ngalami zamannya orang ini, la aqtulannahum qatla'at. Kalau umpama aku diberi panjang umur, aku perangi mereka. Ya. Nah ini yang terjadi saat ini. Beberapa saat yang lalu Habib Husin Al-Jufri di Taris dibunuh, dituduh kata ruqyahnya tidak syar'i. Loh, ini yang bunuh Habib Idrus ini hadirin, dia datang pura-pura sakit. Pura-pura sakit minta diobati. Habib Idrus minta waktu sebentar karena ini waktu duha, beliau nggak ninggalkan sholat duha. Akhirnya beliau izin masuk ke kamarnya untuk sholat duha. Ketika masuk ke kamar lagi sholat, masuk itu orang ditembak. Agama apa ini hadirin?
Bunuh orang sholat ini agama apa? Nggak paham saya. Orang kafir mungkin nggak berlaku seperti itu. Tega membunuh seorang, lah usianya 80 lebih. Insya Allah kalau dibiarkan meninggal sendiri Habib Idrus itu. Sudah usia itu sudah mungkin 1-2 tahun lagi sudah tua. Ya, maka kata habaib kita yang beruntung Habib Idrus, nala syahadah. Beliau tutup kehidupannya dengan syahidul akhirah. Ya, dibunuh oleh orang yang seperti itu. Ya. Wah yang bunuh ini asqal akhirin, paling bejatnya orang di akhir zaman. Sebagaimana yang disabdakan baginda Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, kalau asqal awalin adalah yang membunuh ontanya Nabi Soleh, naqah Soleh, itu disebut oleh Nabi dengan asqal awalin, paling bejatnya orang lama, orang dulu. Kurun-kurun yang dulu yang paling bejat itu adalah orang yang bunuh ontanya Nabi Soleh. Apa salahnya onta ini? Orang ngobati pakai onta, kemudian orang ngambil manfaat, ontanya dibunuh. Dan kau tahu wahai Ali, asqal akhirin, tahu nggak orang paling bejat nanti di akhir zaman? Siapa? Yang bunuh engkau. Tahu adalah asqal akhirin. Yang bunuh Sayyidina Ali dan yang bunuh orang seperti Sayyidina Ali. Makanya ini yang bunuh Habib Idrus ini, kata masyayikhuna atau asqal akhirin, paling bejat orang akhir zaman. Ya. Maka itu betul-betul kita ini berduka. Beberapa saat ini meninggal secara berurutan orang-orang saleh yang menjadi qudwah, sosok panutan untuk kita. Dari meninggalnya di Jakarta Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, kemudian setelah itu meninggal pula Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alwi Al-Habsyi, Seun, saleh ahli ibadah, alim, meninggal. Kemudian disusul dengan petaka besar meninggalnya Sultan oleh Alim Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Kemudian disusul Habib Ali bin Abu Bakar Al-Kaf. Kemudian disusul lagi dengan Habib Idrus bin Smith. Dan hari ini kita juga mendapat petaka besar dengan meninggalnya Qalbu Tarim. Ya, dibilang Qalbu Tarim, jantung kota Tarim. Yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab. Sosok yang gak pernah meremut. Gak pernah meremut. Senyum dengan siapapun, hidupnya cuma senyum, ngomong sama orang, nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah apapun. Maka ini 1 bulan ini adalah bulan kesedihan untuk kita, para ulama kita diambil oleh Allah. Dan ini mengingatkan sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari wal Muslim, innallaha la yakbidhu ilma intiza'an minan nas. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut ilmu langsung dicabut ilmu. Walakin yakbidul ilma bimautil ulama atau biqabdil ulama. Meninggal ulama satu persatu. Hingga akhirnya nggak sisa orang-orang alim, la yabqa illa jahil. Yang ada orang-orang bodoh, mutarosim bil ilm. Orang bodoh tapi dia pakainya berilmu.